Saya percaya bangsa yang besar itu bangsa yang belajar. Jadi kalau saya pengen jadi orang yang besar, saya harus mau belajar. Kebetulan di dunia entertainment banyak sekali orang-orang di Amerika yang saya bisa belajar gitu. Saya bisa belajar dari mereka yang jauh lebih bagus dari saya, yang jauh lebih mahir. Jadi itu sih. Jadi saya cerita aja sih sebenarnya, lebih sharing pengalaman gitu. Apalagi kan juga saya sendiri baru tahu bahwa saya baru dinominasikan di salah satu ajang Music Awards di Amerika, dan saya satu-satunya orang Indonesia di sana gitu. iHeartRadio Music Awards 2019. Jadi tadi saya juga minta support dari Bapak juga gitu, karena biar gimana kan saya pasti di sana juga jadi duta bangsa gitu. Kalau memang Agnes bilang bahwa dia sebenarnya mempunyai darahnya adalah campuran Jerman, Cina, dan Jepang, saya rasa itu memang betul. Tetapi fair, ya kan? Tetapi dia katakan di situ dia lahir di Indonesia. Nah, kembali kita melihat dan mengingat pasti banyak sekali yang suka sama Agnes dan punya jejak karirnya Agnes di dalam setiap dia buat video klip, atau memang dulu dia menyanyikan begitu banyak lagu-lagu Indonesia sampai sekarang ya. Jadi dia tidak berhenti tidak menyanyikan lagu Indonesia, dia masih dan akan terus menurut saya. Nah, itu sudah membuktikan bahwa she loves Indonesia. Dia sangat menghargai Indonesia. Ketemu sama Bapak Jokowi waktu itu ya kan, di Istana Negara di Bogor. Saya rasa Agnes malah berpihak kepada Indonesia tuh luar biasa, dan selalu membawa culture Indonesia, memakai kebaya Avanti. Di saat saya styling Agnes juga memakai karya-karya desainer Indonesia. Nggak ada yang salah dengan apa yang Agnes bilang, karena memang karena Agnes yang tahu dong. Kalau misalnya saya diwawancara kan saya pasti akan bilang no, kalau bicara darahnya ya mungkin darahnya tidak ada darah Indonesia, tapi she's completely Indonesian. Tapi secara pribadi Agnes, aku sih yakin ya kalau dia maksudnya nggak begitu gitu kayaknya. Karena setahu aku mami papinya itu kan memang atlet nasional kan dulu, yang atlet tenis meja ya. Jadi bagaimana mengajarkan ke Agnes disiplin dan segala macam sampai akhirnya dia menjadi orang hebat ya, itu karena didikan ibu dan ayahnya sebagai orang Indonesia, yang aku tuh tahu bahwa dia bangga sebagai atlet Indonesia. Ya masing-masing orang punya pandangan ya, yang berbeda lah masing-masing. Tapi buat aku nasionalisme itu bisa ditunjukkan dengan prestasi, dengan karya gitu ya, dan bukan dengan statement ya. Maksud aku juga kita tidak boleh juga akhirnya menjatuhkan seseorang karena statementnya yang belum tentu sebetulnya maksudnya sesuai dengan apa yang kita kira gitu. Kalau memang iya betul statementnya, ya saya sangat menyayangkan. Semoga berikutnya lagi tidak keluar statement seperti itu. Ya sangat disayangkan aja ya, maksudnya yang kalau aku yang tahu sih dia artis cilik dari Indonesia ya, mungkin bukan orang Indonesia tapi tinggal di Indonesia dan berkarir di Indonesia ya, yang itu yang aku tahu. Pastinya dia punya alasan tersendiri lah dia berkata seperti itu.
Hari ini kita akan membuat kejutan untuk Kris Hatta. Kita boleh lihat media semua. Kenapa, Mam? Ya pokoknya ntar lah ada kejutan setelah sidang. Spesial kejutan buat Kris Hatta. Saya bercerita soal dari awal penangkapan sampai P21 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Saya bacakan sendiri kayak dulu, ya. Dengarkan baik-baik. Kita tim kuasa hukum dan pribadinya Kris menyampaikan pledoi atau nota pembelaan. Oke, siap. Yang intinya adalah menyatakan bahwa dakwaan ataupun tuntutan jaksa penuntut umum itu terlalu berlebihan, emosional dan berkesan kriminalisasi atas diri Kris. Kenapa? Karena bukti-bukti fakta dan keterangan itu tidak termaksud pasal 351 sebagaimana tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Melainkan ada hal pembenar di mana yang dilakukan Kris adalah membela kepentingan seorang wanita yang bernama Rahel, yaitu orang yang diganggu, digoda pada saat malam kejadian itu. Sehingga sebagaimana judul pledoi kami hari ini adalah tentang meja VIP berujung meja hijau. Makna dari pledoi itu saya curhat sebenarnya teman-teman. Ada maksud gimana. Waktu itu terus dari uang perdamaian 1 miliar turun dari 7,5, akhirnya turun jadi 150 ya karena adanya undang-undang ITE itu. Kalau nggak ada ITE dia juga pasti nggak akan mau damai saya. Oke udah ya. Berapa lama Mas untuk curhatan pledoinya Mas? Cuman 2 hari saja. Karena hanya buat 2 rangkap saja ya. Oke. Nah, ya. Pas suatu bentuk dukungan aja. Dukungan ya. Gimana Mas? Oke, Mah, ada mau ngasih apa, Mah? Oh, ini teman-teman. Oh, tuh. Dapat silver bat. Datang dari YouTube. Terima kasih. Terima kasih ya untuk semua subscriberku nih sama viewer-viewerku. Maksudnya Chef Kris Hatta itu adalah minta doa buat Kris, dukungan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mengenal Kris. Jadi semoga kedepannya Kris sehat, kuncinya sukses. Iya, oke pemirsa, ternyata mantan kita dan udah mempersiapkan tes seberapa kenal kita satu sama lain. Jadi kita coba deh mainkan. Siapa yang paling bawel? 1, 2, 3. Errol. Nggak kompak nih, nggak kompak. Kenapa nih? Kenapa nih? Siapa yang paling suka makan? 1, 2, 3. Feby. Kok nggak ada dulu? Feby. Oke, suka makan. Feby suka makan, tapi makannya aneh-aneh. Gimana tuh? Bisa kayak 3 hari ini dia diet apa keto, 3 hari kemudian dia diet air kelapa, tapi nggak ada hasilnya. Bingung, banyak banget diet yang dia coba. Terus makannya macam-macam, ya tiba-tiba ya Feby mau coba overnight oat, Feby mau coba, tapi ya udah gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya makan juga nasi goreng apa makan. Nah, ceritanya ya, Tania. Iya, Pak Rehan. Cintaku ke kamu tuh kayak utang.
Awalnya kecil, didiemin, tahu-tahu gede sendiri. Raihan tahu nggak semen apa yang bikin bahagia? Semen gak ada kamu. Bener apa? Bener apa nggak? Serius bener? Wah gila, baca, kurang kreatif ya. Raihan tahu nggak kenapa kita melihat pelangi cuma setengah? Kenapa? Karena setengahnya lagi ada di mata kamu. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Tadi melihat ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.